Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 7 episode 32. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini Lindong baru sadar akan kata-kata dari Raja Naga Kingxi, dan dia pun berkata, "Hah? Bertemu lagi di masa depan? Apakah Anda sebenarnya belum mati?" Raja Naga Kingxi pun tertawa dan mengatakan, "Haha, siapa yang bilang jika diriku ini sudah mati?" Dengar kata-kata itu, raut wajah Lindong seketika menjadi tambah kaget dan dia mengatakan, "Bukankah Anda adalah orang yang hidup di zaman kuno? Zaman itu dengan zaman saat ini sudah sangat lama. Bahkan tulang belulang dari praktisi zaman kuno yang sudah mati mungkin sekarang hanya tinggal debu saja. Bagaimana Anda dalam jangka waktu ribuan tahun ini masih hidup?" Dan tiba-tiba saja kini Xiaodio mengatakan, "Lindong, memang tidak mungkin bagi orang biasa untuk hidup begitu lama. Namun ini adalah cerita yang berbeda bagi para praktisi super yang telah melampaui level hidup dan mati. Karena level seperti itu dianggap sangat langka, bahkan di zaman kuno sendiri." Lindong pun melongo dan mengatakan, "Hah? Melampaui level hidup dan mati?" Sesaat kemudian, Lindong membayangkan Pak Tua yang berada di Monumen Dahuang. Apakah dia memiliki level seperti itu ketika berada di kekuatan puncaknya? Xiaodio kemudian berkata lagi, "Lindong, nampaknya naga hijau Kingxi ini memang misterius. Menurut apa yang aku tahu, di zaman kuno ada bencana yang mengguncang langit dan bumi, di mana pada saat itu banyak praktisi elit yang meninggal." Dengan raut wajah kagetnya, Lindong mengatakan, "Hah? Bencana besar?" Sesaat kemudian, Lindong teringat dengan mayat kuno di Monumen Dahuang, serta penglihatan makhluk gelap yang dilawan oleh Pak Tua Heimo, si pemilik batu simbol pelahap sebelumnya. Dari penglihatan itu, Lindong paham jika makhluk kegelapan itu nampaknya sulit untuk dihadapi, dan mereka adalah sumber bencana yang mengguncang langit dan bumi. Tidak lama kemudian Lindong mengatakan, "Xiaodio, apa jangan-jangan hal ini ada hubungannya dengan apa yang aku lihat di Monumen Dahuang?" Xiaodio belum menjawab perkataan dari Lindong, namun tiba-tiba saja Raja Naga Kingxi mengatakan, "Haha, sepertinya ingatan warisan dari suku Martin Langit tidak sepenuhnya hancur karena kau masih ingat tentang bencana besar di zaman kuno." Lindong pun pada saat ini melihat mata dari Raja Naga Kingxi, dan Lindong menebak bahwa sebenarnya bencana kuno adalah malapetaka yang sangat mengerikan di zaman itu, dan menjadi hal yang tidak akan terlupakan. Memikirkan hal ini saja tubuh Lindong menjadi gemetaran, dan dia tidak bisa membayangkan bagaimana mengerikannya bencana zaman kuno, yang bahkan Raja Naga Kingxi juga terlihat takut akan hal itu. Sang Raja Naga pada saat ini mulai bernostalgia, dan dia mengenang masa lalu. Dia pun lalu mengatakan, "Pada waktu itu, karena sebuah keberuntungan maka diriku masih bisa bertahan hidup. Saat kejadian itu, kekuatanku tidak bisa dianggap yang terbaik di surga. Namun dengan adanya kejadian itu, diriku dapat mencapai beberapa prestasi. Jika tidak, maka aku tidak akan bisa bertahan hidup pada saat bencana mengerikan itu muncul." Sesaat kemudian Raja Naga Kingxi melihat ke arah Lindong dan berkata, "Lindong, aku melihatmu sebagai pemuda yang cukup berambisi untuk memperoleh warisanku. Dan aku berharap bahwa kamu memang memiliki kemampuan untuk mendukung ambisimu itu." Karena Lindong sudah memutuskan, dia pun menangkupkan kedua tangan ke Raja Naga Kingxi sebagai pertanda bahwa dirinya siap menerima warisan dengan segala persyaratan dan juga resiko yang akan ditanggung oleh Lindong. Melihat hal ini, Raja Naga Kingxi pun kemudian melambaikan tangannya, dan sebuah cahaya hijau berputar di sekeliling jarinya. Dia pun mengarahkan jari itu ke udara, dan seketika cahaya hijau itu seperti mengalir tanpa batas, kemudian membentuk naga hijau mini di udara. Sisik pada naga hijau itu terlihat berkilauan, yang bahkan ketika Lindong melihat hal ini, dia pun merasakan aura yang sangat berbahaya. Setelah mengeluarkan naga hijau mini di udara, Raja Naga Kingxi pun berkata, "Lindong, warisan yang akan aku berikan padamu ada di dalam naga mini itu. Apakah kamu bisa mendapatkannya atau tidak? Itu tergantung pada kemampuanmu sendiri." Setelah mengatakan hal itu, Raja Naga Kingxi pun berdiri di atas kepala naga hijaunya. Dia pun melambaikan jubahnya, dan kemudian naga hijau mini yang akan diwariskan pada Lindong pada saat ini meraung dengan sangat keras ke langit. Akibat raungan dari naga hijau mini, kini awan hitam mulai bergejolak, petir pun mulai menyambar-nyambar.
Akibat keluarnya cahaya petir itu pada saat ini sisik dari naga mini terlihat menjadi semakin menyilaukan. Pada saat yang sama, naga hijau mini menggerakkan ekornya dan petir di langit pun meledak dengan keras. Yang kemudian, naga hijau mini pun berubah menjadi seberkas cahaya hijau. Dia pun mengeluarkan gelombang kejut yang sangat merusak ke arah Lindong. Di mana saat ini sebelum naga hijau mini yang berubah menjadi cahaya turun mencapai permukaan air laut, sebuah lekukan besar dan dalam sudah terlihat tepat di bawah kaki Lindong. Dalam mata Lindong, yang dia lihat hanyalah cahaya hijau yang segera mendekat padanya. Lindong pun merasakan ada energi dan juga aura yang sangat menakutkan. Jika sampai terkena aura itu, kemungkinan dirinya akan mati. Namun pada saat ini Lindong tetap tidak akan menyerah. Jelas jika dirinya ingin mendapatkan warisan ini, maka dia harus berusaha dan berjuang dengan keras supaya diakui oleh Raja Naga Kingsi. Yang ternyata aura mengerikan yang sangat mematikan ini adalah ujian langsung dari sang Raja Naga Hijau. Jika Lindong gagal dalam ujian ini, maka dirinya hanya akan bisa mendapatkan warisan dari Balai Aula Naga Hijau. Karena dalam hati Lindong, dirinya tahu bahwa sebenarnya Raja Naga Kingsi adalah orang yang sangat angkuh dan dia tidak akan mau memberikan warisan kepada orang yang memiliki kemampuan biasa-biasa saja. Demi bisa menahan aura mengerikan yang bisa membunuhnya sekaligus mendapatkan pengakuan dari Raja Naga Kingsi, jika dirinya pantas dengan warisan ini, maka Lindong segera menunjukkan keahliannya. Dia pun dengan cepat menuangkan energi Yuan, energi mental, dan juga energi pelahap ke dalam formasi alam semesta kuno yang pada saat ini berada di dantian Lindong atau ruang jiwa. Setelah itu, 5 pilar cahaya pun melesat keluar dari dalam tubuh Lindong yang pada saat ini menembak ke arah langit. Akibat serangan pilar cahaya dari Lindong, awan hitam di langit pun terkoyak dan petir pun dalam sekejap dihancurkan. Melihat hal ini, mata dari Raja Naga Kingsi pun terlihat terkejut dan dia kemudian mengatakan, "Apa? Energi ini? Bukankah ini adalah kekuatan fusi?" Bocah itu, dia menggabungkan energi Yuan, energi mental, dan satu lagi. Hah? Bukankah ini adalah energi pelahap? Benar, aku tidak salah lagi. Ini adalah energi pelahap dari batu simbol pelahap. Mata Raja Naga Kingsi semakin terbelalak ketika dirinya melihat hal ini. Pada saat yang sama, penglihatannya pun menjadi sangat tajam. Dan sang Raja Naga tidak salah dalam melakukan identifikasi kekuatan fusi milik Lindong. Dia kemudian mengatakan, "Aku tidak menyangka bahwa batu simbol pelahap pada saat ini akan menjadi milikmu. Apakah orang bermata hitam itu saat ini juga sudah mati?" Seketika mata Raja Naga Kingsi nampak menjadi gelap saat dirinya memikirkan Pak Tua Heimo yang bermata hitam yang telah menjadi pemilik batu simbol pelahap sebelum Lindong. Dan kali ini Lindong pun berteriak, "Keluarlah tangan pemenjara surgawi." 5 pilar cahaya hitam keabu-abuan melesat ke langit dan kini berubah menjadi tangan pemenjara surgawi raksasa berwarna hitam keabu-abuan dengan energi menakutkan dari zaman kuno. Tidak lama kemudian, tangan pemenjara surgawi yang megah pun muncul dan bayangan samar-samar kini terlihat di langit dan bumi. Seni bela diri ini adalah seni bela diri terkuat yang bisa dipakai oleh Lindong saat ini, di mana sekarang pertama kalinya Lindong memanggil tangan pemenjara surgawi dengan kekuatan fusi. Dengan kata lain, ini adalah jurus pamungkas dari Lindong, karena dirinya tidak mau meremehkan aura mengerikan dari naga hijau mini. Melihat hal ini, sekali lagi Raja Naga Kingsi dibuat terkejut. Dia spontan mengatakan, "Tangan pemenjara surgawi, ini adalah seni bela diri jiwa milik Kaisar Sunyi yang hebat." Lindong, bocah ini benar-benar tidak bisa diprediksi. Sesaat kemudian, tatapan mata Lindong pun menjadi sangat tajam. Dirinya mengangkat kepala dan tanpa gentar akan menghadapi cahaya hijau yang merupakan perubahan dari naga hijau mini yang telah mengeluarkan energi mematikan pada Lindong. Lindong pun maju satu langkah dan tangannya pun mengepal. Dan pada saat ini, dia pun menggerakkan tangan pemenjara surgawi yang ada di langit. Suara gemuruh terus-menerus terdengar, seolah-olah bahwa saat ini langit sedang diangkat oleh tangan pemenjara surgawi milik Lindong. Tidak lama kemudian, boom! Tangan pemenjara surgawi pun bertabrakan dengan cahaya hijau dari naga hijau mini. Pada saat itu terjadi, seluruh ruangan dimensi ini pun bergetar. Gelombang Sumarni petir kembali muncul dan menghantam tubuh Lindong, yang pada saat ini membuatnya terseret mundur beberapa ratus meter.
Namun tatapan mata dari Lindong masih terfokus pada lokasi tabrakan antara tangan pemenjara surgawi dengan cahaya hijau naga mini. Dan tiba-tiba saja, setelah ledakan mereda, Lindong kini mendengar suara retakan. Dia pun menyipitkan mata untuk melihat siapa yang kalah. Yang ternyata pihak yang kalah adalah cahaya hijau dari naga hijau mini. Di dalam hati Lindong pun bersorak karena pada akhirnya dia mampu melawan kekuatan ganas dari naga hijau mini itu. Di mana artinya saat ini Lindong adalah pemilik sah dari warisan Raja Naga Kingxi. Pecahan-pecahan cahaya hijau kali ini berhamburan dan melesat kemana-mana dengan sangat cepat. Dan tiba-tiba saja ada sebuah cahaya seperti pelangi hijau yang keluar dari dalam ledakan dan langsung melesat ke dahi Lindong. Dan tidak lama kemudian, cahaya itu pun masuk ke dalam tubuh Lindong. Seluruh tubuh Lindong pada saat ini diselimuti oleh cahaya hijau. Dalam pikirannya, Lindong melihat banyak informasi yang masuk ke dalam otaknya. Dia pun merentangkan tangan dan menerima seluruh informasi itu dengan mata tertutup. Yang pada akhirnya, setelah semua informasi masuk ke dalam ingatan Lindong, kini muncul 5 kata kuno yang berwarna hijau tua, di mana dalam kata itu saat ini bertuliskan teknik tubuh naga hijau surgawi. Dan ini adalah warisan sesungguhnya dari Raja Naga Kingxi. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah setelah mendapatkan warisan ini di masa depan Lindong akan bisa berubah menjadi naga hijau? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shop.